Pimpinan KKB Tandi Kogoya yang dikenal agresif mati di tangan TNI Polri Satpam Freeport di Ciduk. Tim gabungan TNI Polri diberitakan telah menembak mati salah seorang pimpinan kelompok kriminal bersenjata OPM, Tandi Kogoya. Tak hanya itu, aparat juga menciduk security PT Freeport Indonesia yang berperan sebagai informan atau mata-mata KKB. Keduanya diyakini aparat terlibat dalam penembakan 3 karyawan Freeport yang menewaskan karyawan kewarganegaraan Selandia Baru di Kuala Kencana, Mimika, Papua pada 30 Maret lalu. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau dalam keterangan tertulis Jumat 17 April 2020 mengungkapkan Tandi Kogoya merupakan Komandan Batalion Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Kodap 8 Kemabu Intan Jaya. Keduanya juga diduga kepolisian terlibat penembakan yang menewaskan karyawan PT Freeport Indonesia asal negara Selandia Baru, Graham Thomaswell. Anggota KKB yang dilakukan tindakan tegas hingga meninggal dunia adalah Tandi Kogoya. Dia Komandan Batalion TPNPB Kodap 8 Kemabu Intan Jaya, kata Paulus. Disampaikannya, Tandi Kogoya terlibat dalam sejumlah penembakan dan penyanderaan yang mengakibatkan sejumlah warga sipil dan aparat meninggal dunia. Komandan batalion itu dikenal agresif dan terlibat dalam sejumlah penembakan dan penyanderaan di wilayah Tembagapura pada 2017. Namun, Tandi Kogoya hanya divonis 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika. Pada 17 Agustus 2019, Tandi Kogoya bebas bersyarat dari tempat penahanannya Lapas Timika setelah mendapat remisi Hari Kemerdekaan RI. Tandi Kogoya justru kembali bergabung dengan KKB di Ugimba, Kabupaten Intan Jaya. Dia didapuk sebagai Komandan Batalion TPNPB OPM Kodap 8 Kemabu Intan Jaya di bawah pimpinan Sabinus Waker. Sejak itu, Tandi Kogoya dan kelompoknya kerap tampil dan terlibat dalam penembakan. Pada 25 Oktober 2019, Tandi dan kelompoknya menembak mati 2 orang tukang ojek di Sugapa, tepat di jalan menuju Kampung Puksiga, Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Selanjutnya, dia juga terlibat penembakan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 17 Desember 2019 yang mengakibatkan Letu Infantri, Erizal Zuhri, Sida Butar, dan Serda Rizky Susendo meninggal dunia. 2 hari setelah itu, Tandi Kogoya dan kelompoknya kembali melakukan penembakan di Kampung Ugima dan Kampung Gamagai, Kabupaten Intan Jaya. Saat itu, Serda Ramadan meninggal dunia dan 3 anggota TNI luka tembak. Pada 22 Desember 2019, Tandi Kogoya dan kelompoknya kembali beraksi melakukan penembakan di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan Serda Afriandi mengalami luka tembak. Lalu pada 14 Desember 2020, Tandi dan kelompoknya bertolak dari Ugimba dan ikut dalam gerombolan gabungan sejumlah kelompok KKB yang dipimpin Lekagak Telenggen menuju Tembagapura, Mimika. Selama berada di Tembagapura, gabungan Kodap TPNPB melakukan serangkaian penembakan termasuk penyerangan kendaraan patroli Polsek Tembagapura. Menurut Kapolda, gabungan KKB ini berupaya untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Mereka menganggap sangatlah penting untuk mengganggu perusahaan itu agar mendapat perhatian dari LSM-LSM internasional, kata Kapolda. Tandi
Kemudian ikut dalam rombongan kali kopi pimpinan Johnny Botak dan Hengki Waman dari Tembagapura menuju Kuala Kencana yang dekat dengan kota Timika. Pada 30 Maret 2020, mereka melakukan penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana. Dalam peristiwa itu, seorang warga New Zealand bernama Graham Thomasville, 57 tahun, meninggal dunia. Sedangkan dua karyawan lainnya bernama Jibril M.A. Bahar, 49 tahun, dan Ucok Simanung Khalid, 57 tahun, mengalami luka tembak. Paulus menjelaskan selama sebulan terakhir, tim gabungan Polri dan TNI berhasil menembak 7 anggota dan pimpinan KKB OPM. Sebagian dari mereka terlibat penyerangan karyawan PT Freeport di Kuala Kencana pada 30 Maret lalu yang dilakoni kelompok KKB pimpinan Johnny Botak. Dari penyergapan disertai baku tembak itu, tim gabungan mengamankan sejumlah senjata api, amunisi, senjata tajam, dan sejumlah barang bukti lainnya. Seorang tersangka yang ditangkap hidup-hidup adalah seorang security PT Freeport Indonesia, Indius Sambom alias Ivan Sambom. TNI Polri mempunyai bukti Ivan Sambom terlibat dalam penyerangan yang dilakukan kelompok KKB pimpinan Johnny Botak. Paulus mengatakan dari penyelidikan diketahui Ivan Sambom adalah penasehat KNPB OPM. Dalam penyerangan ke kantor PT Freeport di Kuala Kencana itu, Ivan Sambom berperan sebagai mata-mata atau informan. Ivan Sambom ini selain mata-mata TPN OPM, merangkap pula sebagai pegawai security PT Freeport Indonesia, ujar Paulus. Dalam pemeriksaan, Ivan Sambom beberapa kali memberikan informasi ke KKB pimpinan Lekagak Telenggen, Militer Murib Abu Bakar Kogoya, Yunus Kobogau. Informasi yang diberikan tentang posisi, situasi, hingga pergeseran pasukan TNI Polri. Dalam hasil penyelidikan, ditemukan fakta bahwa Ivan Sambom juga mengaku sebagai komandan logistik TPN OPM, kata Paulus. Penembak jitu ditembak. Paulus mengatakan tim gabungan TNI Polri juga berhasil menembak mati anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang bertugas sebagai penembak jitu atau sniper bernama Menderita Walia. Menderita Walia tewas dalam kontak senjata di Gunung Botak, distrik Tembagapura, Mimika pada Jumat 10 April 2020. Saudara Menderita ini dikenal sebagai sniper di kelompok Lekagak Telenggen, kata Paulus didampingi Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Herman Asaribab di Aula Makobrimob Yonbe, Kamis 16 April 2020. Dari penyergapan itu, pasukan gabungan menyita 1 pucuk senapan laras panjang jenis SS-1 yang digunakan Menderita Walia. Senapan dengan nomor JAT 695-381 ini merupakan hasil rampasan di pos polisi Kulirik, Puncak Jaya pada 4 Januari 2014. Senjata itu digunakan Menderita Walia. Selama ini, Paulus mengatakan senjata itu sangat terawat, bersih, dan tanpa cacat. Turut diamankan 1 buah magasin SS-1 beserta 17 butir amunisi kaliber 5,56 mm, ujarnya.